Penyidikan kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo mengungkap kisah cinta tak biasa antara Tamara Tiasmara, ibunda Dante, dengan Yuda Arfandi, tersangka pembunuh bocah berusia 6 tahun itu. Tamara dituding terlalu bucin kepada Yuda, hingga disebut mengalahkan kekuatan cintanya kepada Dante. Lantas bagaimana hasil analisa psikologi forensik terhadap Tamara, Yuda, dan juga DJ Angger Dimas, ayah kandung Dante? Mungkinkah ada kekuatan tak kasat mata yang mempengaruhi akal sehat Tamara? Terlibat perseteruan panjang pasca bercerai, benarkah setelah melihat kondisi Tamara, Angger Dimas prihatin pada perubahan drastis mantan istrinya itu? Dan benarkah Rizky Bilar, Putra Siregar, Chandrika Cika, Rico Valentino, dan sejumlah pesohor lainnya siap memberikan kesaksian terkait kejiwaan Yuda? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan menyimak perkembangan penyidikan kasus kematian Dante, anak Tamara Tiasmara, yang diduga tewas ditenggelamkan oleh tersangka Yuda Arfandi. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, pesinetron Tamara Tiasmara harus 2 kali terluka. Separuh jiwanya baru saja pergi setelah kehilangan anak sematawayang yang amat disayanginya, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante, pada 27 Januari lalu. Sekarang Tamara harus menghadapi hujatan netizen. Siapa sangka ketenangan, ketegaran, dan kemampuannya dalam menahan ledakan isak tangis diartikan netizen sedemikian negatif. Tamara dituding tidak menunjukkan kesedihan seperti ibu yang terpukul karena putranya pergi untuk selama-lamanya. Dan yang lebih menyakitkan hati, pesinetron berusia 29 tahun itu, Tamara dituding terlalu bucin pada Yuda Arfandi, kekasihnya yang menjadi tersangka pembunuh Dante. Netizen yang maha julid seolah menggiring opini publik bahwa Tamara yang sudah kehilangan anak juga tak mau kehilangan kekasihnya, sehingga keterangannya di depan penyidik justru meringankan Yuda. Berarti kan orang terdekat dari sini tahu aku seperti apa. Sempat mempengaruhi nggak sih psikis lu sendiri, Tam? Ada banyak menyudutkan nggak mempercayai ke dia gitu? Pasti ada. Mungkin tolong teman-teman jangan menggali lagi ke belakang. Kasihan klien kami masih berduka dan sedih. Tadi udah dijelaskan hari ini agendanya, jadi saya rasa cukup dengan informasi yang sudah disampaikan, jangan nanya ke belakang lagi. Karena semua keterangan itu sudah kami sampaikan ke pihak penyidik, jadi tolong hormati juga klien kami. Waduh, itu bagian dari investigasi ya. Saya nggak mau jawab juga masalah itu sih. Nah, saya dari pertama itu semua, maaf saya buka sedikit, semua yang berhubungan dengan Dante seperti kaos ini saya buat sendiri dengan biaya saya sendiri dan teman-teman yang ngebantu. Ya mungkin kalau saya dekat sama keluarga tersangka saya tahu kali masalah itu. Bahkan saya nggak dekat, saya nggak tahu sama sekali. Keluarga saya nggak tahu gitu. Dia tuh siapa, dia apa. Cuma nanti kan akan dilakukan penyidikan, kan sedang dilakukan penyidikan ya. Nanti ada juga dari Apsifor itu yang membaca psikologi untuk bertujuan untuk mencari motif gitu ya. Jadi ya menurut saya sih ya itu nanti aja sih dijawabnya gitu. Hari ini isi pertanyaannya lebih ke ini sih tentang Dante itu seperti apa. Aku kan off mention, jadi aku nggak baca dari yang aku nggak kenal juga, nggak masuk ya. Sikap Tamara yang enggan menanggapi komentar negatif netizen justru membuat perbincangan di media sosial semakin ramai. Terlebih, Tamara bersikeras mengatakan bahwa Dante sudah les berenang sejak bayi, sehingga putranya itu sudah bisa berenang. Keterangan Tamara berbeda dengan pernyataan Angger Dimas, ayah kandung Dante, dan guru Dante di Taman Kanak-Kanak. Menurut Angger Dimas, Dante takut berenang dan tidak mau diajak ke wahana berenang. Demikian pula Miss Emma dan Ibu Lia, guru dan wakil kepala sekolah TK, menyatakan Dante masih belajar berenang dan sangat hati-hati bila ingin menceburkan diri ke kolam renang. Kalau di tempat itu baru sekali, tapi untuk latihan itu nggak baru sekali kan. Nggak mungkin lah aku titipin anak aku ke orang yang baru sekali aku titipin, kan nggak mungkin. Apalagi orangnya nggak dipercaya, itu kan nggak mungkin banget. Dante kursus renang dari bayi. Itu benar, itu benar.
spontan, saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Kalau memang dia belum bisa berenang, kan saya juga udah tekankan, carikan saya satu foto yang dia dilatih oleh pelatih renang profesional, yang mana notabene profesional pasti ada sertifikat dong. Mungkin Miss Emma yang sehari-hari kalau pas lagi ada pelajaran renang melihat bisa lebih ngejelasin. Kalau untuk di term ini maksudnya mulai di bulan Januari ya Miss ya. Memang Dante itu selalu absen kita kan di jadwal renang ada jadwalnya. Nah, Dante itu memang selalu absen di jadwal renangnya. Tapi untuk sebelumnya itu memang Dante ini anaknya tuh nggak yang gerasak gerusuk gitu. Jadi dia emang hati-hati gitu. Dan dia masih pasti kalau dia masuk ke kolam renang itu, kita kan ada coach kita juga ada guru-guru yang mendampingi gitu. Jadi dia itu selalu didampingi oleh kita, atau kalau begitu masuk ke dalam kolam pasti didampingi sama coach kita. Jadi Dante itu memang anak yang riang, yang ceria gitu ya, dan anaknya itu cenderung menyenangkan, soleh lah pokoknya gitu, dan banyak teman perempuannya sih terutama, karena kan dia nggak agresif ya, yang suka temenan sama Dante gitu. Anaknya juga suka malah, jadi kalau ada apa-apa ya memilih untuk diam ya Miss Lia ya. Misalnya mainannya direbut ya dia akan ambil mainan lain. Tapi kalau lebih konkretnya lagi, Miss Emma lah yang paling kenal sama Dante. Kalau so far sih keseharian Dante itu biasa ya Miss ya, Mbak ya. Jadi kalau Dante itu memang sama temen-temennya memang dia anaknya perhatian. Jadi kalau sama temen-temen yang cowok tuh dia main, yang cewek pun dia main juga gitu. Jadi dia nggak memilah gitu dengan siapa dia mau main. Ikatan atau bonding seorang bapak dan anak itu nggak pernah bisa dibandingkan dengan orang lain, gitu. Nggak akan pernah bisa. Jadi saat saya tidak bertemu dari bulan Februari sampai bulan Januari, ya kita masih seperti biasa aja gitu. Dan memang ya dia minta jalan ke sana, minta beliin ini, minta beli itu, tetap minta ke bapaknya gitu. Jadi segala rupa bentuk barang ataupun pembiayaan apapun yang dia minta ya saya pasti akan tunaikan gitu, karena itu emang anak saya gitu. Saya bangga sih, anak saya hebat banget sih. Dante tuh orang yang hebat sih, dia tuh anak yang hebat gitu. Di tengah gonjang-ganjing permasalahan saya dengan ibunya ya gitu, dia masih bisa, dan dia masih bisa, almarhum itu masih bisa tersenyum. Jika Dante memang pandai berenang seperti yang diungkap Tamara, mengapa kepada tim penyidik Yuda menyatakan bahwa pada siang hari 27 Januari 2024 di TKP dirinya tengah mengajari Dante berenang dan menyelam di kolam sedalam 1,5 meter. Andai Yuda memang ingin mengajari Dante berenang, mengapa harus di kolam renang dewasa sedalam 1,5 meter? Jika teman-teman sudah melihat video-video beredar yang nggak tahu saya dari siapa, itu coba lihat buka anak saya, ada seneng-senengnya atau enggak gitu. Apakah dia terpaksa gitu? Ya dia kan, ya setahu saya dia tuh nggak suka berenang. Yang tahu kan ibunya, ya kan? Udah jelas kan? Dante tinggal bareng sama ibunya, berarti ibunya yang lebih tahu. Itu aja sih menurut pendapat saya ya. Yang saya tahu Dante jago berenang, itu aja. Tahu. Karena Tamara bilang sama aku dia membelikan baju renang yang baru gitu. Jadi berarti kan emang Dante itu sering renang, gitu aja. Ya keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang sama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak gitu, terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Saya sangat percaya, makanya saya titipin. Malah saya lebih percaya sama orang ini daripada sama susnya sendiri. Kenapa? Ya karena saya percaya sama dia. Ya, pernyataan yang disampaikan Tamara, Yuda, dan Angger Dimas kepada tim penyidik memang saling bertolak belakang. Tamara menegaskan putranya bisa berenang, namun Yuda justru mengaku mengajari Dante berenang.
Sementara Angger Dimas bersikeras menyatakan putranya takut diajak ke kolam renang. Entah pernyataan siapa yang lebih mendekati fakta, yang pasti Angger Dimas dan Tamara sudah menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Polda Metro Jaya. Demikian pula tersangka Yuda sudah diperiksa kejiwaannya selama 7 jam untuk memastikan apakah duda satu anak itu memang menyimpan kemarahan pada Dante, sehingga tega menenggelamkan bocah tak berdosa itu ke kolam renang sebanyak 12 kali. Pokoknya semua pacaran sama 2 tahun aku seperti apa, semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, psikolog advisor ya, udah aku jelaskan semua. Nggak boleh Maaf karena sifatnya rahasia konselingnya, jadi klien kami belum bisa menyampaikan. Modus operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Ya, dari hasil digital forensik dan otopsi terhadap jenazah Dante, tim penyidik yang dibantu tim Lab Pusfor Mabes Polri menyimpulkan bahwa Dante meregang nyawa di kolam renang, bukan di rumah sakit. Bocah malang itu tak bernafas setelah dibenamkan terakhir kali oleh Yuda selama 54 detik non-stop. Dengan durasi waktu yang bervariatif, antara lain 14 detik, kemudian 24 detik, kemudian 4 detik, kemudian 2 detik, kemudian 26 detik, kemudian 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. Hal yang bisa kami sampaikan adalah bahwa selama pemeriksaan psikologi forensik, tersangka cukup kooperatif, itu yang pertama, dan kedua tersangka memiliki status mental yang relatif memadai. Dia datang dengan kesadaran penuh, dapat memahami pertanyaan yang diberikan dan menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi, termasuk juga tidak ditemukan ada indikator gangguan jiwa yang berat, tidak ditemukan ada indikator gangguan memori, sehingga dengan indikator tersebut secara umum tersangka ini memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu kelihatan banget dari CCTV emang ngelakuin tindakan itu gitu loh, bukan karena tenggelam atau dilatih karena kecapean, enggak, karena ada unsur kesengajaan, karena jelas banget. Saya sih pengen nyampein aja ya kalau misalnya dia nonton, apa yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai, gitu. Ya tabur tuai aja lah. Aku udah speak up sama penyidik dan psikolog, jadi apa yang aku tahu dan sejujur-jujurnya. Hasil digital forensik dan otopsi jenazah Dante itu membuat perbincangan di media sosial semakin ramai. Motif tersangka Yuda membunuh Dante pun menjadi topik yang tak ada habis-habisnya. Semuanya menunggu hasil analisa psikologi forensik terhadap duda satu anak itu. Apakah benar di belakang Tamara, Yuda menyimpan kemarahan terhadap Dante dan sengaja mengajak bocah itu belajar berenang untuk menyamarkan aksi pembunuhan yang dilakukannya? Kalau curiga-curiga biar aja nanti pendalaman dan pengembangan dari Polri, dari kepolisian. Perkenalkan, saya Dr. Farah, ingin menyampaikan beberapa temuan terkait dari hasil pemeriksaan dari kedokteran forensik. Kami mengetahui ya bahwa korban telah dimakamkan kurang lebih selama 10 hari, sehingga hasil temuan kami memang secara kesimpulan aja, izin Bapak, jadi kesimpulannya memang jenazah almarhum sudah dalam kondisi decomposition lanjut ya, jadi sudah pembusukan lanjut,
di mana beberapa kulit di daerah wajahnya, kemudian leher, dada itu tampak sudah menghilang sebagian karena proses pembusukan. Kemudian pada kulit di daerah lain tidak kami temukan ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian pada tulang belulang dari korban almarhum juga tidak kami temukan adanya patah maupun retak ataupun hal-hal sifatnya perdarahan atau resapan darah, tidak ada. Lab kami, lab toksikologi lingkungan Puslapor sudah terkalibrasi, kemudian pemeriksanya sudah tersertifikasi, instruksi kerjanya sudah tervalidasi dan instrumennya sudah terkalibrasi oleh ISO 17025 tahun 2017. Jadi pemeriksaan kami adalah sangat valid dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pemeriksaan yang kami lakukan adalah meliputi pemeriksaan alkohol, kemudian pemeriksaan arsen, kemudian pemeriksaan cyanida, pemeriksaan merkuri, pemeriksaan pestisida, dan pemeriksaan obat-obatan berbahaya dari organ hati milik korban. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan ada tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasan. Di luar proses penyidikan kasus kematian Dante yang menyita perhatian publik, kehidupan pribadi Tamara pun menuai sorotan tajam. Banyak netizen yang mengambil screenshot bahkan memposting ulang video Tamara usai pemeran FTV kelahiran 24 Januari 1995 itu menggelar tahlilan hari ke-14 Dante beberapa waktu lalu. Wajah Tamara yang dipoles make up serta senyumnya yang sumringah dinilai netizen kurang pantas diperlihatkan oleh seorang ibu yang baru saja kehilangan putranya karena menyiratkan keceriaan. Tapi benarkah analisa netizen yang maha tahu itu? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi. Kalau dibilang bahwa udah ketahuan dia dibunuh kok dia nggak sedih ya? Kalau foto dia tersenyumnya itu sebelum ketahuan, ya bisa jadi itu dia masih nggak ada beban. Misalnya itu satu, karena kan dia difoto dulu, baru beberapa hari kemudian ketahuan bahwa ternyata sebetulnya anaknya dibunuh. Gitu loh. Masa foto bisa mundur, bisa berubah bentuk gitu, begitu ketahuan langsung jadi sedih, itu kan nggak bisa. Yang kedua, cara orang di dalam melepas stresnya, beban, kondisi depresinya, itu beda-beda. Ada yang kemudian dia dandan. Itu ada loh orang kayak gitu. Coba lempar pendapat saya ini ke para netizen. Akan ada netizen yang bilang bahwa iya kalau aku stres aku dandan. Ada yang aku stres aku makan. Ada yang aku stres aku jalan-jalan. Macam-macam lah kira-kira kayak gitu. Ya, kita nggak tahu loh. Tamara ini termasuk yang gimana. Apakah kemungkinan misalnya Tamara bisa salah? Ya, selalu ada kemungkinan untuk hal tersebut gitu loh. Nah, pertanyaannya salahnya gimana nih? Apakah dia salah karena tanda petik misalnya dia berkomplot dengan si YA deh misalnya gitu ya? Mungkin. Apakah kemungkinan dia salah karena dia lalai? Terlalu percaya pada YA? Bisa. Tapi belum tentu bahwa Tamara secara sengaja mau tanda petik ikutan di dalam melenyapkan nyawanya Dante. Itu sebuah tuduhan yang serius loh. This is a very serious accusation istilahnya gitu loh. Ketika memang ada respon, ada reaksi, ada rekaman video, yang jelas kita sebaiknya tidak hanya mendasarkan analisa hanya dari satu sumber saja. Karena kalau hanya dari satu sumber cuplikan pada saat diambil oleh teman-teman wartawan gitu ya, mungkin saja reaksinya mungkin sudah berkurang, mungkin sudah hilang gitu ya. Nah, yang penting itu justru harus dicari pada saat kejadian, kemudian pada saat adanya pemberitahuan, pada saat, nah ini harus dilihat sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh begitu ya. Jadi saya berharap agar kita tidak terjebak di dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang menghakimi. Jadi kalau hanya dari satu aja jangan terlalu judgmental, karena kita berarti sudah menghakimi orang. Tapi kamu di komen netizen katanya sempat berdandan dan hari ini katanya nggak punya. Seperti apa? Ini aku dandan kok hari ini. Memperhatikan juga nggak sih komenan dari netizen di sosial media atau gimana sih? Mempengaruhi juga sih ke yang update semua manajer sama admin aku.
Berarti kamu nggak pegang sosmed atau gimana? Pegang sebentar-sebentar, tapi updatean semua dipegang manajerku Mbak Dian sama admin aku ada Sela namanya. Kak, dipermasalahin soal kamu foto yang senyum dan berdandan waktu 7 harian Dante itu gimana? Itu udah dijelaskan sama yang update, itu diedit pakai aplikasi Remini. Kehilangan banget itu kayaknya bener-bener. Dante sama aku tiap hari bareng, aku tuh sama dia doang kan. Sama dia tiap hari, pokoknya hari-hari aku tuh sama Dante. Jadi dia nggak ada tuh udah kayak hilang, aku udah kemarin udah nggak semangat ngapa-ngapain. Kalau nggak ada teman aku sih aku nggak ngerti deh. Senada dengan pakar mikroekspresi, sahabat kental Tamara yang sering menjadi lawan mainnya di sejumlah FTV, Kiki Farel dan Marco Leonardo menganggap netizen telah salah menilai Tamara. Tak perlu diragukan betapa terpukulnya Tamara kehilangan Dante, namun ia tak mau larut dalam kesedihan. Life must go on. Tamara harus kuat agar kasus kematian Dante bisa terkuak lebih cepat. Itu kan hak pribadi masing-masing. Cuman untuk saya seorang ibu itu siapa sih yang nggak sakit itu kehilangan anaknya. Itu aja sih, untuk support secara nggak langsung aja ke pihak ibu. Dia berusaha untuk kuat. Barusan juga habis teleponan sama aku, dia masih berkabung. Dia juga membutuhkan memperbaiki mental health-nya karena psikisnya kena. Jujur dari tuduhan kalian semua membuat guncangan besar buat pemikirannya dia, jadi kacau, jadi runyam gitu loh. Please, pada saat hari ke-7 terlihat senang, itu sebenarnya dia itu cuma di depan kamera doang. Kalau setelah ngobrol sama temen-temennya dan di luar kamera, dia itu murung. Aku tahu banget Tamara. Jadi jangan dilihat dari fotonya kelihatan seneng, padahal aslinya dia itu sangat murung dan sedih banget. Intinya gitu aja sih. Dan pas proses gini loh, masa mau di BAP harus sedih terus? Gimana polisi mau nge-BAP? Kan harus kuat. Dia menguatkan diri untuk bisa di BAP. Walaupun sebenarnya dia tuh sedih. Dan dia cerita sama aku, "Kak, aku tuh sedih banget kak, tapi mau gimana? Ini kasus lagi naik. Ini kasus lagi bener-bener harus dibereskan gitu loh, harus ada win solution gitu loh." Dan akhirnya aku kuat-kuatin di BAP walaupun sebenarnya aku nggak kuat. Jadi kalian bisa menilai. Tolong bagi kalian yang nggak tahu menahu soal Tamara, jangan asal ngomong, jangan asal ceplos, jangan asal komen. Ini memang kenal dan orangnya memang tipe yang ceria sih kalau yang aku bisa rasain. Karena kalau ada masalah apa, dia suka cerita, tapi cerita tuh sambil kayak senyum-senyum, kayak ketawa gitu. Makanya pas awal lu lagi ada masalah sama pacarmu, tapi kenapa sambil senyum-senyum? Ternyata memang orangnya ya begitu bawaannya. Kalau dari mimik wajah memang ini juga perkiraan, masih ada yang belum diungkapkan dari atas kejadian putranya meninggal. Ada sesuatu yang ia ungkapkan tapi masih ditahan dulu, mungkin berharap dengan bantuan yang sekarang Polda laksanakan bisa terungkap apa yang sebenarnya motif terjadi terhadap putranya yang berkaitan melibatkan dia sebagai tersangka saat ini. Saat ini mungkin belum semua apa yang disampaikan, belum ada keberanian untuk mengatakan hal itu. Masih ada sesuatu yang disimpan, yang masih berpikir ada keraguan kalau seandainya saya sampaikan berakibat seperti apa dan bagaimana. Tapi sambil kita nunggu hasil nantinya, berharap dengan adanya Polda memeriksa ini akan lebih jelas lagi, lebih detail lagi, lebih cepat terungkap. Tapi pasti terungkap. Tapi benarkah mata batin pakar supranatural melihat kejanggalan pada aura wajah Tamara sehingga tidak bisa berpikir logis? Benarkah Yuda adalah sosok temperamen yang ditakuti sejumlah pesohor karena dekat dengan sejumlah anak pejabat?
Dikabarkan terus berkelit terkait dugaan pembunuhan berencana, namun dari hasil digital forensik CCTV, Yuda Arfandi membenamkan Dante ke kolam renang sedalam 1,5 meter selama 3 menit 45 detik. Tingkah Yuda yang sempat celingukan ke kiri kanan sebelum membenamkan Dante seolah ingin memastikan kalau tak ada yang melihat perbuatannya. Jika Yuda mengajak Dante berenang sebelum Tamara datang, bukankah ada dugaan pembunuhan berencana pada kasus kematian Dante? Benarkah di kalangan pesohor seperti Rizky Bilar dan Putra Siregar, Yuda dikenal sebagai sosok temperamental yang tak segan-segan melakukan tindakan premanisme? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Dante putra Tamara Tiasmara, namun Yuda Arfandi rupanya masih berusaha berkelit dengan mengatakan tengah mengajari pelajaran berenang dan menyelam kepada Dante. Padahal, menurut tim penyidik, Yuda tidak punya keahlian, kesabaran, dan metode pelatihan yang mumpuni untuk melatih bocah berenang. Pasalnya berdasarkan bukti digital forensik CCTV, Yuda jelas terlihat membenamkan Dante ke dalam kolam renang sebanyak 12 kali dan tidak memberikan jeda agar Dante beristirahat seperti pelatih renang pada umumnya. Rekan-rekan sekalian, di dalam hasil analisis terhadap rekaman video ada indikasi bahwa ketika waktunya pendek dimasukkan, dibenamkan kepalanya itu karena di situ ada beberapa lifeguard yang ikut melihat. Jadi pada saat itu melihat, kemudian disitulah sebentar. Nah, ini akan kita dalami lebih lanjut, nantinya kita matchkan antara video dengan keterangan para lifeguard yang ada di situ, Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka tidak memiliki sertifikasi ataupun kualifikasi untuk melakukan atau melatih orang berenang. Demikian juga termasuk menyelam. Kasus Dante ini ada anak dari si tersangka, anak dari Yuda Arfandi ini berenang bareng bersama Dante. Dan si anak ini melihat si Dante sedang ditenggelamkan. Apakah si anak ini bisa diperiksa juga sebagai saksi ataupun malah jadi tersangka nantinya karena pembiaran? Nah, kembali lagi sebenarnya siapapun yang diperiksa itu juga ada elemen kompetensi dan kelayakan. Ya. Jadi tidak hanya orang dewasa, anak kecil, remaja, laki-laki, perempuan, itu pasti ada pemeriksaan terhadap si kompetensinya. Kompeten nggak untuk menjalani proses hukum? Kompeten nggak untuk menjadi saksi? Nah, apabila ternyata yang bersangkutan ini tidak memiliki kompetensi tersebut, tentu tidak bisa dijadikan saksi. Nah, kalau kita juga melihat atau mengetahui anak yang berada di situ betul adalah saksi kunci. Tetapi usianya mungkin masih di bawah umur, ya kan? Artinya bukan hanya sekedar 10 tahun gitu ya, lebih muda lagi sepenglihatan saya nih, kalau nggak salah berapa usianya ya? Di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun gitu. Nah, itu kan kita harus bicara tentang tingkat intelijensi, kemampuan untuk dia mencerna, kemampuan untuk dia menganalisa dan lain sebagainya. Nah, tentu tidak akan mampu, apalagi ketika mereka masih berada di bawah kemampuan kognitif yang bisa menjelaskan, ya tentu tidak layak untuk menjadi saksi. Nah, dugaan polisi jika Yuda memang sudah merencanakan ingin menghilangkan Dante, calon anak sambungnya, rupanya juga diamini netizen. Netizen bahkan menuding jika Tamara ikut terlibat dalam kematian putranya itu. Pasalnya, Tamara dianggap tetap membela Yuda, padahal jelas-jelas Yuda adalah pembunuh anaknya. Benarkah Tamara memang terlalu bucin dengan Yuda sehingga dirinya menutup mata perihal yang dilakukan Yuda? Tanggapan aku terima aja karena ya wajar orang punya pendapat masing-masing. Terus terlebih saya ini orangnya jarang update sosial media.
kalau pihak sana mungkin kan selalu update gimana ini perkembangannya. Kalau saya kan yang penting saya ngelakuin gitu. Yang penting saya kerja, saya gerak tanpa harus saya umbar-umbar. Ya kan Kak, saya dari awal minta tolong sama Kak Sandy itu dari awal banget. Ya udah saya lakuin aja apa yang saya harus lakuin gitu. Mau mereka hujat apa kayak ya saya terima aja sih. Intinya saya benar-benar ngelakuin ini semua untuk Dante, saya mau cari keadilan untuk Dante tanpa harus saya gembar-gemborkan di luar. Itu alasan kamu? Saya sih nggak ikut-ikutan nih kalau masalah itu. Itu kan persepsi publik aja. Kalau saya sih cuman fokusnya ke anak saya aja udah. Anak saya ini harus dibuka bagaimana nantinya ya keputusan dari bagaimana polisi nanti ngoper ini ke kejaksaan. Kita tetap kawal terus, jangan sampai ini menghilang gitu. Karena ini bukan kejahatan biasa menurut saya, ini kan kematian seorang anak gitu. Ya sebenarnya ya tadi saya bilang berkali-kali sebenarnya banyak juga mungkin di pedesaan, tapi ini yang menjadi concern saya ya kita yang hidup di perkotaan gitu ya, yang mempunyai ya bisa sampai kuliah atau apa kok masih ada perlakuan seperti ini gitu. Bukan berarti saya mendiskreditkan ini ya, maksudnya yang ada di pedesaan, cuman kenapa sih di kita yang well educated gitu malah kelakuan kita tuh lebih hina lah, bisa ada kejadian seperti ini gitu. Sampai ada tuduhan pembunuhan berencana bersama pacarnya atau YA gitu. Jadi buat aku pribadi dan menilai nggak mungkin banget. Ya, aku tahu Tamara. Tahu. Kalau soal aku belum pernah ketemu, tapi kalau lagi syuting bareng dia tuh selalu video call, apalagi kalau Dante lagi sakit itu dia selalu mengontrol setiap sejam sekali gitu. Orang dekat aku tahu aku seperti apa. Karena kekhawatiran kamu ya. Dante sakit aja, obatnya per berapa menit harus saya catat di handphone saya. Karena rasa kekhawatiran Tadi aku tunjukin, bukan khawatiran, memang aku orangnya seperti itu. Sedetail itu sampai Aku orangnya detail. Nih, Dante sakit, obatnya harus aku catat per menitnya. Bahkan bukan Dante aja, tuh anaknya Kiri dikit, kiri. Anaknya dia ya. Anaknya dia sakit juga aku tulis. 2 tahun lebih Tamara menjalin asmara dengan Yuda pasca dirinya bercerai dari Angger Dimas, membuat Tamara merasa menemukan sosok yang bisa memanjakan dan menyayangi dirinya dan Dante. Hal inilah yang membuat Tamara seolah begitu bucin kepada Yuda. Tamara pun merasa jika Yuda adalah sosok pelindung yang selalu ada saat dirinya membutuhkan. Tak heran rasa cintanya yang besar membuat Tamara begitu percaya kepada Yuda untuk menitipkan Dante kepada kekasihnya itu. Kedekatan Yuda dengan Dante pun seolah diaminkan oleh sepupu Yuda. Bahkan sepupunya memperlihatkan bagaimana Yuda menyayangi Dante seperti anaknya sendiri. Berspekulasi kalau nanti pokoknya untuk sekarang ya tersangka 1, 2, 3 maupun 1000 ya saya akan kawal terus. Saya nggak mau berita ini hilang karena saya mau anak saya ini menjadi sosok yang nantinya tuh ya ada memori akan Dante ini setiap tahunnya mungkin gitu. Ya saya juga minta pemerintah juga aware akan hal ini gitu. Ayo dong pemerintah dong, lihat dong ini anak saya meninggal loh. Itu sih. Meski sudah 2 tahun menjalin asmara, namun sahabat-sahabat Tamara rupanya tak begitu mengenal sosok Yuda. Lantaran Tamara sendiri seolah enggan mengenalkan kekasihnya itu kepada mereka. Namun Tamara memang kerap bercerita tentang sosok Yuda yang dianggap Tamara sosok pria idaman. 2 tahun, 3 tahun lupa sih. Tapi yang pasti dari awal dekat aku tahu. Aksi kejam yang dilakukan Yuda terhadap Dante rupanya membuat netizen penasaran dengan sosok Yuda. Pasalnya, dalam akun Instagramnya, Yuda terlihat dekat dengan sederet selebriti ternama. Apalagi Yuda sempat terlibat aksi pengeroyokan dengan Rico dan Putra Siregar, hingga membuat Putra dan Rico harus mendekam di balik jeruji besi. Bahkan menurut penuturan Putra, Yuda lah yang kala itu paling beringas melakukan aksi pemukulan kepada Rico. Lantas seperti apa sosok Yuda di mata Putra? Benarkah Yuda adalah sosok yang temperamental? Apalagi dengan pemberitaannya yang dia banyak melakukan nih. Singkat aja.
kayak gitu. Kak, mungkin dengan dia yang banyak masalah dengan orang lain sebenarnya mengetahui hal itu Kak atau seperti apa Kak? Pribadi bener-bener awalnya ya nggak kenal ya, Tamaranya juga nggak kenal, sama sekali nggak kenal kan, cuman ada kasus anak meninggal di kolam renang, ya udah nggak ikutin gitu, cuman oh lewat sekedar ini kan, kita ngapain kepo terlalu dalam apalagi kita nggak kenal ya gitu. Aku gitu sih tipenya, karena nggak kenal kan, jadi pasti nggak akan mau ikut campur atau apa. Dia yang chat, tapi si apa RA ya namanya, aku juga nggak tahu namanya. YA ya, tapi YA ini loh, kenapa, siapa gitu, aku nggak tahu. Dia bilang ini loh yang paling beringas gebukin Riko waktu itu, sampai udah mau oh ya Allah kaget begitu doang. Ya udah. Meski sempat sakit hati, namun Putra rupanya enggan berkomentar banyak tentang sosok Yuda. Pasalnya, Putra mengaku tak terlalu mengenal sosok Yuda dan hanya mengetahui sosok Yuda dari Riko. Bahkan Riko yang sempat melaporkan Yuda ke Polres Jakarta Selatan memilih untuk mencabut laporan pasca Yuda tertangkap. Oh ya, soalnya memang nggak kenal pasti kan sama YA-nya gitu. Ini karena memang temen aku aja ngingetin lagi. Kalau nggak aku ya udah deh gitu. Kita juga kaget. Aku marahin istri aku. Kamu nggak boleh nge-share ini. Oh, udah izin kok. Oh ya udah alhamdulillah gitu. Dan Bilar kaget juga. Ternyata itu ya orang yang sama. Berapa tahun lalu aku dikeroyok belasan orang. Gitu. Tapi ya udahlah. Ini ya begitulah tabur tuai dan sebagainya gitu. Tapi tetap kita harus ikhlas ya. Kita ikhlas kan, Allah tetap berjalan hukum Allah gitu sih. Ya itu ternyata aku kagetnya, aku setelah pulang mampir tuh Riko sama yang di Polres Jakarta Selatan kan, alhamdulillah udah jadi teman semua ya kan, tak kenal maka tak sayang ya gitu. Kaget ternyata laporannya Riko belum dicabut gitu. Jadi sehingga dari Polda telepon ke Polres Selatan untuk kasusnya Riko. Jadi alhamdulillah aku semalam udah musyawarah sama Riko untuk kita datang ke Polres Selatan untuk mencabut laporannya lah, biar semuanya clear dalam urusan hukum dan memang bukti bahwa kita berjiwa besar memaafkan dengan lapang dada lah gitu. Dan tertangkapnya Yuda seolah menjadi kelegaan tersendiri bagi Putra yang pernah terzolimi oleh Yuda. Namun Putra dan Riko berbesar hati untuk memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan Yuda kepadanya. Lantas benarkah Putra bersedia jika diminta menjadi saksi terkait sosok Yuda? enggak dong, kan kita nggak ada hubungan dan kaitannya terhadap kasus penenggelaman gitu. Yang pasti kita nggak akan tersangkut paut lah sama tentang jika ada indikasi pembunuhan ini memang nggak ada sangkut paut sama sekali. Kita nggak kenal secara personal ya, jadi pasti nggak bisa lah ikut. Kita ngerasain banget lah prosesnya kayak gini. Doain yang baik-baik aja deh. Ya. Kesediaan sejumlah selebriti menjadi saksi jika diperlukan tim penegak keadilan membuat Yuda tak bisa berkelit dari jeratan pasal berlapis yang menahbiskan sebagai terduga pelaku penganiayaan terhadap anak, kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal, dan pembunuhan berencana. Jika terbukti bersalah, Yuda bisa diganjar hukuman mati. Terkait dengan masalah pasal 340, ini kami terapkan yang mana salah satunya berdasarkan hasil analisis daripada video. Kenapa di situ dikatakan ada perencanaan? Karena ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam. Sangat puas sih, maksudnya saya juga nggak nyangka ya, maksudnya kepolisian juga sangat benar-benar kita tuh ngobrol kayak, ya bang gimana bang, ini harus kita tangkap bang orangnya bang. Maksudnya emang bener keseriusan dari polisi itu nggak ini kok bukan hoax atau apa, beneran kok polisi serius. Sampai saat ini saya puas sih.